Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Ustaz sayang dan Ustaz banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pada halaqah kali ini pembahasan seputar akidah. Di mana kemarin kita sudah masuk pada pembelajaran atau pelajaran yang kedua, yaitu pembahasan tentang kitab tauhid, ya, pembahasan seputar tauhid, ya, atau khususnya terkait dengan tauhid uluhiyah, yaitu bagaimana kita menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan di sini pembahasannya. Kemarin baru sampai halaman 15 ya, jadi sekarang kita masuk halaman 16. Di sini disebutkan, ya, pokok pembelajaran yang ketiga, yaitu tauhid merupakan syarat sahnya ibadah. Ya, tauhid merupakan syarat sahnya ibadah. Artinya tauhid merupakan syarat sahnya semua ibadah. Jadi semua ibadah itu disyaratkan harus didasari dengan tauhid. Harus ada tauhid, ya, pada setiap ibadah. Agar ibadah tadi bisa sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus terpenuhi padanya unsur tauhid, ya. Jadi amalan seorang hamba seperti sholat, zakat, zikir, istighfar dan yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hamba itu mentauhidkan Allah. Artinya hamba tadi menyerahkan amalan-amalan ibadahnya tadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dia tujukan, tidak dia niatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang hal tersebut adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk beribadah dengan perintah untuk meninggalkan kesyirikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'budullaha, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ya, jadi beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan suatu apapun. Jangan kalian berbuat kesyirikan. Ya, jangan kalian berbuat kesyirikan. Jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Jadi semua amal ibadah yang kita lakukan, kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah hanya kepada Allah, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok pembelajaran yang berikutnya, yang keempat, adalah hikmah pengutusan para rasul. Hikmah pengutusan para rasul. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, yaitu diutusnya para rasul kepada mereka. Ya, di antara nikmat Allah atas para hambanya yang paling besar adalah dengan Allah mengutus para rasul kepada manusia, kepada para hambanya. Yang mana para rasul tadi yang akan menjelaskan kepada para hambanya apa yang Allah inginkan atas para hambanya. Kalau seandainya tidak diutus para rasul, kita tidak tahu apa yang Allah inginkan dari kita. Kita tidak tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya. Ya. Karena ibadah itu tidak bisa hanya berupa hasil dari pemikiran kita saja, hanya perasaan kita saja. Oh, bagusnya seperti ini. Oh, baiknya seperti ini. Ya, tidak bisa seperti itu. Karena namanya ibadah itu merupakan perkara yang tauqifiyah, yang itu harus didasari dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang mengetahui apa yang Allah inginkan atas para hambanya. Maka Allah mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada para hambanya apa yang Allah inginkan. Bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya mereka pun bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ya, mereka bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dan bisa dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan di antara nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Diawali dengan Nabi Nuh alaihi salam, yang menjadi rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia.
dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rasul yang terakhir. Ya, jadi rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun nabi yang pertama memang Nabi Adam alaihissalam, tapi Nabi Adam bukanlah seorang rasul. Ya, jadi sekali lagi rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam karena kesyirikan pertama kali terjadi di atas muka bumi ini di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, sehingga Allah pun mengutus Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama untuk mengajak manusia kembali kepada agama tauhid. Ya, mengajak manusia kembali kepada agama tauhid, menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang terakhir penutup para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul diutus untuk mengajak mereka agar bertauhid dan melarang dari kesyirikan. Ya, ini tugas utama para rasul. Ya, Allah utus untuk mengajak manusia kembali kepada agama tauhid, agar mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, yaitu seruan para rasul tadi kepada umatnya adalah sembahlah Allah saja. Ya, sembahlah Allah saja, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah para taghut. Ya, jauhilah para taghut. Ya, kemarin sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan taghut. Ya, apa yang dimaksud dengan taghut, intinya mereka adalah pihak-pihak yang disembah, yang ditaati, yang yang diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diperlakukan secara melampaui batas, jadi diperlakukan dengan melampaui batas. Sampai-sampai disembah, ya diibadahi. Ada yang ditaati dengan ketaatan yang mutlak, artinya melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang disampaikan ditaati, apapun yang diperintahkan maka para pengikutnya tunduk kepadanya, walaupun itu menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka itu termasuk para taghut. Kemudian pokok pembelajaran yang kelima, yang terakhir adalah ibadah kepada Allah tidak sah kecuali dengan kufur kepada taghut. Kufur kepada taghut artinya apa? Berlepas diri dari taghut. Ya, dia mendustakan para taghut, tidak mau menetapkan adanya taghut. Ya, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pihak-pihak yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus kufur kepada para taghut. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah itu mengandung makna nafi, penolakan, dan isbat, yaitu penetapan. Jadi mengandung dua rukun, ada rukun nafi, ada rukun isbat. Ya, rukun nafi di sini yaitu menafikan atau menolak. Adapun rukun isbat itu menetapkan. Maksudnya apa di sini menafikan, yaitu rukun nafi, penolakan, yaitu menafikan atau menolak semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua yaitu rukun penetapan, isbat, yaitu menetapkan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah tetapi tidak mengkufuri taghut, maka dia bukan seorang yang bertauhid. Ya, dia beribadah kepada Allah, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia juga berdoa kepada Allah, dia berzikir, beristighfar, membaca Quran, tapi dia tidak mengkufuri taghut. Dia masih menerima adanya taghut. Dia masih ridho dengan adanya taghut. Adanya pihak-pihak lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya pihak-pihak lain yang itu ditaati, diikuti. Ya, kemudian manusia tunduk kepadanya sebagaimana tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan melebihi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dikatakan dia bukan seorang yang bertauhid, karena dia belum mengkufuri tauhid. Dan berapa banyak orang yang tidak mengetahui hal ini pada zaman sekarang ini, ya. Banyak kaum muslimin yang mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, yang mereka melakukan amalan-amalan ibadah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga
belum bisa lepas dari tauhid. Ya, ada yang tetap melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, ya, di mana misalnya ada yang melakukan sesajen, ya, mempersembahkan sesajen kepada para jin, ya, jin penunggu suatu tempat misalnya, ya, jin penunggu desa misalnya, yang memberikan sembahan sesajen berupa makanan dan yang lainnya, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, atau mendatangi orang-orang yang mereka anggap orang-orang pintar yang kemudian mereka taati, mereka ikuti, tunduk kepada perintahnya, padahal semua itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini semua termasuk perkara-perkara yang bisa merusak tauhid dalam diri seorang hamba, bahkan bisa menggugurkan tauhid dalam diri seorang hamba. Di sini dibawakan contoh juga seorang beribadah kepada Allah tetapi dia tidak meyakini batilnya peribadatan kepada kubur, maka dia bukan seorang muwahhid. Ya, dia enggak ikut-ikutan beribadah kepada penghuni kubur. Dia tidak ikut berdoa kepada penghuni kubur, meminta kepada penghuni kubur, memberikan persembahan kepada penghuni kubur, tapi dia tidak meyakini batilnya atau haramnya beribadah kepada penghuni kubur. Jadi dia biarkan saja, bahkan dia ridho, dia rela. Hatinya sama sekali tidak mengingkarinya. Ya. Bahkan mungkin dia memberikan dukungan, ya, memberikan dukungan, bantuan pada orang-orang yang melakukan peribadatan kepada penghuni kubur. Maka ini termasuk orang yang belum bisa mewujudkan tauhid dalam dirinya. Dia belum bisa dikatakan sebagai seorang muwahhid, yaitu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, pembahasan kita dalam pelajaran yang kedua, ya, dari pembahasan akidah kita. Di sini ada evaluasi, ya, ada tugas evaluasi. Nah, di sini, ya, tugas evaluasi di sini ada 5 soal. Nanti silahkan kalian kerjakan, ya, kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian dikumpulkan, ya, dikumpulkan, difoto, kemudian dikumpulkan, dikirimkan ke grup khusus tugas, ya, sebagaimana biasanya, ya. Ini bisa kalian kerjakan. Kemudian untuk batas terakhir pengumpulan tugas, ya, yaitu hari Selasa, ya, hari Selasa jam 9 malam. Ya, hari Selasa jam 9 malam. Ya, hari Selasa jam 9 malam itu batas terakhir pengumpulan tugas akidah ini. Ya. Kita ajukan dulu sampai di sini, anak-anak sekalian. Mudah-mudahan difahami dan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.